Ikhwah dan asatidzah sekalian yang kami muliakan, kita kembali melanjutkan pada sesi yang ketiga ini syarah dari Salasatul Usul, dan kita mengambilnya atau menjadikan patokan adalah syarah dari Syekh Haytham hafizahullah ta'ala. Lalu kita akan tambahkan dari syarah yang lain untuk melengkapi dan menyempurnakan apa yang sudah ada ini. Baik, asatidzah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kami ingin mengingatkan bahwasanya agama kita sebagaimana tadi terakhir, sesi yang terakhir kita mengambil faidah terkait surat Al-Asr, di mana agama kita ini tidak lain dan tidak bukan seluruhnya, bahkan agama kita ini berporos pada 4 hal: iman, amal, dakwah, dan sabar. Itulah agama yang kita perjuangkan hingga akhir hayat ini, di mana agama kita ini berporos pada 4 hal tersebut: keimanan, amal saleh, dakwah dan menyuruh orang lain untuk kepada kebaikan, dan yang terakhir adalah bersabar di atas itu semua. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syifaul Alil, beliau menyebutkan sebuah perkataan di mana hal ini menegaskan apa yang tadi kita sebutkan, bahwasanya beliau mengatakan qalat al-uqala'u qatibatan, seluruh orang yang berakal, yang dewasa pikirannya, semuanya sepakat menyatakan bahwasanya an-na'im la yudraku bin na'im. Ini kaidah yang disepakati oleh orang-orang yang berakal atau orang-orang yang dewasa, terutama dalam masalah agama. An-na'imu la yudraku bin na'im, kenikmatan itu tidak dapat diraih dengan kenikmatan juga. Warahatu la tunalu birraha, rehat atau kenyamanan tidak dapat diraih dengan rehat atau kenyamanan pula. Ingin santai tidak dapat diraih dengan cara yang santai. Wa anna man asara al-ladzat fatahu al-ladzat, barang siapa lebih mendahulukan dan lebih mengutamakan sesuatu yang nikmat yang sesuai dengan nafsunya, maka tidak akan mendapatkan lezat. Baik, maksudnya barang siapa tidak bersusah payah untuk mengejar sesuatu, maka sesuatu itu tidak dapat diraih. Ingin mendapatkan surga, maka surga Allah tabaraka taala memang harus diperjuangkan. Dengan apa? Dengan iman, amal, dakwah, dan sabar. Baik, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk pada sesi yang ketiga ini terkait al-masailu as-salas. Di sini memang tertulis al-masailu as-salasah, yang kami ketahui mungkin al-masailu as-salas. Baik, al-masailu as-salas ini kita masuk pembahasan yang berbeda dari al-masail arba'. Kalau al-masail al-arba' itu adalah tentang iman, amal, dakwah, dan sabar. Nah, yang ini kita akan masuk dalam 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah tentang tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tentang al-wala dan al-barra. Baik, mungkin ada di antara ikhwah yang berkenan untuk membacakan matan dari al-masail as-salas. Baik, silakan. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. Jazakallahu khairan. Baik, ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah mengetahui dan mempelajari 3 pembahasan berikut, wal amal bihinna, dan mengamalkannya. Baik, di sini kita baca terlebih dahulu penjelasan dari Syekh Haytham, nanti kita akan lanjut dengan pembahasan atau faedah yang lain. Beliau mengatakan di sini, bada al-musannifu hadzal juz'a minal matni bid-du'a'i lit-talib. Penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai bagian ini dengan mendoakan talib, orang yang menimba ilmu. Wa qad da'a al-muallif rahimahullahu ta'ala fil usul ats-tsalatsati lit-talibi fi 3 mawadhi. Dan penulis menyematkan doa kepada penuntut ilmu
dan orang yang mempelajari kitab beliau ini sebanyak 3 kali, pada 3 tempat yang berbeda. Fi bidayatil masailil arba'. Yang pertama, beliau mendoakan di paparan atau penjabaran tentang 4 pembahasan. Summa huna 'indal masail salasah. Kemudian yang kedua letaknya adalah pada masail yang 3 ini. Wal mawdi'us salis, dan letak yang ketiga adalah nanti pada pembahasan tentang Hanifiyah, Di situ beliau akan mendoakan kembali. I'lam arsyadakallahu li ta'ati annal hanifiyyata millata Ibrahim. Baik. Asatidzah sekalian yang dirahmati Allah, di sini Syekh memberikan muqaddimah sebelum masuk ke dalam 3 pembahasan atau 3 persoalan. Beliau memberikan muqaddimah tentang apa itu tauhid. Beliau menjelaskan di sini secara bahasa, tauhid itu berasal dari kata atau dari akar wahhada yuwahhidu tauhidan. Wahhada syai'a idza ja'alahu wahidan. Menjadikan sesuatu itu satu-satunya. Baik. Syar'an, dan ini yang kita ambil. Baik, pertanyaan sejenak di sini, sekedar tambahan faedah. Kenapa di dalam buku-buku ulama kita selalu dibawakan pengertian dari sisi bahasa, baru kemudian dibawakan pengertian dari sisi istilah atau syariat? Kira-kira apa alasannya? Pernah nggak antum berpikir kenapa di dalam kitab-kitab ulama kita selalu dikaitkan antara bahasa dengan istilah atau dengan penggunaan syariat terhadap lafaz yang dimaksud? Kira-kira ada di antara ikhwah yang dapat memberikan mungkin pandangan apa kira-kira hubungannya? Baik, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, tidak diragukan lagi bahwasanya syariat Islam ini turun di tengah siapa? Di tengah bangsa yang berbahasa Arab. Kemudian Al-Quran pun juga berbahasa Arab, dan Nabi yang diutus untuk membawa risalah terakhir ini juga merupakan Nabi yang memiliki nasab Arab dan berbicara dengan bahasa Arab. Makanya ayat-ayat Al-Quranul Karim maupun hadis-hadis Nabi SAW itu berkaitan dengan apa yang dipahami oleh masyarakat Arab pada waktu itu. Contoh di sini, penggunaan kata zarrah. Faman ya'mal misqala dzarratin. Dalam hadis juga misqal dzarrah, dalam hadis syafaat tentang dikeluarkannya nanti orang dari jurang neraka, dari kerak neraka, orang yang memiliki keimanan walaupun sekecil zarrah. Baik. Pertanyaannya, zarrah yang dimaksud itu apa? Sebagian mengartikan zarrah itu adalah partikel terkecil atau disebut dengan biji atom ya. Baik. Ini kemudian dikritik oleh sebagian masyayikh bahwasanya apakah masyarakat Arab, orang-orang Quraisy dan suku-suku yang ada di masa Nabi SAW familiar dengan zarrah yang dimaksud dengan biji atom atau partikel terkecil ini? Tidak. Makanya sebagian masyayikh itu mengartikan zarrah yang dimaksud itu adalah semut merah yang kecil, karena itu yang dikenal oleh bangsa Arab pada saat itu. Zarrah itu yaitu zarrah itu adalah semut merah yang kecil, dan itu yang mereka kenal. Artinya walaupun sama-sama menggunakan makna zarrah ini untuk sesuatu yang kecil, tidak berarti, tetapi tentunya Al-Quranul Karim turun untuk menyesuaikan dengan apa yang dipahami oleh masyarakat Arab pada masa itu. Baik, ini
Makanya di dalam agama para ulama rahimahumullahu taala selalu memperhatikan masalah keterhubungan antara bahasa dengan istilah. Makanya disebutkan di antara faidahnya adalah kenapa kita membawakan terlebih dahulu bahasa? Karena ini adalah pondasi. Karena ini adalah pondasi utama untuk memahami kata itu. Maka tauhid di dalam bahasa Arab wahada yuwahhidu itu yang dipahami oleh orang-orang Arab adalah menjadikan sesuatu itu esa atau tunggal. Nah, kemudian bagaimana Al-Quran dan hadis kemudian menggunakan lafaz yang ini bisa jadi maknanya itu diperluas atau maknanya dipersempit, maknanya diperluas atau maknanya dipersempit, dan ini tetapi tidak keluar dari penggunaan dan fungsi dari bahasa. Contoh di sini atau di antara antum mungkin ingin yang memberikan contoh penggunaan dalam bahasa atau sisi bahasa, orang Arab memahami maknanya ini, kemudian di dalam syariat kita makna ini yang awalnya segini kemudian diperluas lagi atau dipersempit menjadi lebih sempit lagi, lebih spesifik lagi. Apa contohnya kira-kira? Tentunya asatidzah sekalian pernah belajar sudah tentang masalah sholat, zakat, puasa, dan seterusnya. Di situ banyak kita melewati istilah-istilah secara bahasa ini, secara istilah ini. Baik, kira-kira apa contohnya? Bisa saja syariat memperluas cakupan maknanya, atau justru dipersempit cakupan maknanya, atau dibiarkan apa adanya. Apa contohnya? Sholat. Baik, sholat secara bahasa apa? Doa. Secara istilah apa kira-kira? Aqwalun wa af'alun mufattatahatun bitakbir. Iya, itu kira-kira pengertian sholat secara bahasa. Walaupun ada pengertian-pengertian lain. Yang jelas di sini maknanya diperluas, Tidak hanya doa, walaupun hakikat dari sholat itu adalah doa, tetapi maknanya diperluas. Di situ ada ucapan, ada gerakan, ada ucapan dan gerakan. Itu makna secara bahasa yang kemudian dalam syariat diperluas maknanya, tetapi tidak keluar dari doa itu sendiri. Baik, contoh yang dipersempit. Siap, dipersempit. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, contohnya adalah siam yang dipersempit batasannya atau dimensinya dengan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan. Tidak semuanya. Baik. Dan contoh yang ada di hadapan kita ini adalah contoh dipersempit dan dikhususkan. Ditaksis namanya, dikhususkan. Yang awalnya secara bahasa, kalau kita gunakan kata, apakah engkau bertauhid? Bertauhid dalam hal apa? Ini secara bahasa kan menjadikan sesuatu satu-satunya esa. Antum menjadikan istri antum sebagai istri satu-satunya. Ini dikarenakan disebut juga sebagai tauhid. Tapi ini secara bahasa, tidak benar digunakan secara syar'i. Kenapa? Karena syar'i menggunakan kata ini khusus untuk satu sisi saja. Apa itu? Untuk Allah tabaraka. Maka ketika muncul kata liyuwahhidun, tauhid, kalimatut tauhid, semuanya maknanya itu menjadi menyempit hanya untuk siapa? Untuk Allah tabaraka ta'ala. Bisa dipahami di sini. Dan itu biasanya lewat di semua pembahasan-pembahasan ilmiah. Mesti dibawakan sisi bahasa, baru kemudian sisi istilah atau syariat. Istilah syariat. Kenapa penting kita mengetahui ini? Agar nanti kita akan melihat bahwasanya syariat ini tidak melenceng dari bahasa. Sesuai, cuman bisa diperluas atau dipersempit atau dibiarkan apa adanya. Baik. Contoh lain, kita tadi pada sesi kedua mempelajari istighfar. Secara bahasa istighfar itu apa? Tolab al-maghfirah atau ghufran. Kata yang merangkai maghfirah atau ghufran itu ghafara. Itu apa artinya? Pelindung.
talab atau istaghfara, istaf'ala, itu artinya talab maghfirah atau talab ghufran. Secara bahasa meminta atau mencari, memasang pelindung atau tameng, itu secara bahasa. Tetapi kemudian maknanya dipersempit secara khusus, maksudnya adalah di dalam syariat ini mencari pelindung dari hukuman Allah atas dosa-dosa yang kita hanya dalam hal ini, makanya ketika kita minta maaf kepada orang lain, minta perlindungan dari hukuman dia terhadap kesalahan kita, tidak dikatakan astaghfiruka ya akhi, tidak ada, tidak boleh. Kenapa? Karena maknanya sudah dipersempit di dalam syariat, bisa dipahami walaupun secara bahasa benar. Baik, kita masuk sedikit tentang masalah sifat. Di dalam bahasa Arab, istawa itu maknanya apa? Istawa yastawi, istiwa, maknanya apa? Ala wartafa, betul, maknanya apabila bergandeng dengan huruf ala. Kalau bergandeng dengan huruf ila, maka menjadi fasada. Baik, yang kita perhatikan disinilah pentingnya kenapa kita harus juga memahami bahasa Arab. Sebelum kita membaca buku-buku, menyimak kajian-kajian berbahasa Arab, kita harus memang paling tidak belajar dasar-dasar bahasa Arab sehingga kita paham. Karena bahasa Arab ini memiliki keunikan tersendiri. Maknanya berbeda apabila kata yang sama digandeng dengan huruf jar yang berbeda. Contoh, ragiba fi dengan ragiba an, maknanya ternyata berseberangan, bertolak belakang. Kalau ragiba fi itu artinya menyukai atau condong, suka. Tapi kalau ragiba an itu maknanya sebaliknya, membenci. Bedanya di mana? Hanya di huruf yang menggandengnya. Sama. Istawa jika tanpa embel-embel huruf jar, maka maknanya adalah kamula, sempurna. Istawa, kamula atau istaqarra. Tetapi ketika penggunaannya kemudian digandingkan dengan huruf jar yang berbeda seperti waw atau ila atau ala, maka masing-masing kemudian menempati makna yang sendiri-sendiri. Maka yang berkaitan dengan pembahasan sifat Allah itu istawa ala. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Maka di sini ada huruf jar. Maka maknanya itu secara bahasa adalah ala war tafa'a, berada di atas dan berada di atas ketinggian. Nah, itu maknanya secara bahasa. Kemudian ketika dialihkan kepada syariat, maka makna istiwa itu adalah Allah berada di atas arsy-Nya sesuai dengan kemahabesaran dan kemahaagungan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, itu selalu dikaitkan. Kenapa fungsinya kita mengetahui juga dari sisi bahasa? Nanti ketahuan, ikhwas sekalian, kalau ada yang coba menyisipkan sesuatu yang bukan bagian dari bahasa Arab dan tidak dikenal oleh bangsa Arab. Contohnya di sini menggunakan makna istawa, kemudian maknanya disebutkan adalah istaula, mencaplok atau menguasai. Itu tidak dikenal di dalam bahasa Arab, tidak diketahui oleh orang-orang Arab. Makanya akhirnya ketahuan di sini bahwasanya itu adalah permainan dan modifikasi yang dilakukan oleh orang-orang yang ahlu ta'wil, orang-orang ahlu ta'wil yang tidak ingin menetapkan makna istiwa di atas arsy, dialihkan kepada istaula, menguasai arsy, menguasai arsy. Nah, dari sini pula para ulama mengatakan bahwasanya ini tidak dikenal dalam bahasa dan ini tidak diketahui oleh orang-orang Arab. Makna istawa kok bisa-bisanya maknanya istaula, walaupun hampir mirip kecuali membedakan lam, cuman itu jauh berbeda. Nah, mungkin akan ada yang mengatakan kepada antum bahwasanya ini buktinya di kamus-kamus, di sebagian kamus ada disebutkan istawa artinya istaula. Kira-kira bagaimana menjawabnya? Istawa di dalam kamus bahasa Arab atau mu'jam sebagian itu antum akan dapati bahwasanya istaula di situ.
maka bisa dikatakan sebagian kamus atau sebagian mu'jam bahasa Arab, Arab ke Arab, itu sebagiannya ditulis oleh penulis-penulis yang memiliki memang akidah Mu'tazilah atau akidah Ahlu Ta'wil. Dan memang kebanyakan orang-orang yang berakidah Mu'tazilah, mereka memang mendalami sisi bahasa ini luar biasa lebih dalam. Dan mereka tentunya ketika menuliskan, walaupun secara hitung-hitungan ini dari sisi bahasa saja kayaknya tidak masalah kalau kita baca, tetapi tentunya di situ ada sisipan-sisipan yang mencerminkan itu akidah mereka. Salah satunya kalau antum buka, mungkin bisa jadi ada di maktabah-maktabah antum, koleksi-koleksi pribadi antum, antum buka istawa, di situ disebut istaula. Antum bisa cek nanti atau lihat maktabah syamilah, mu'jam itu sebagian ada yang demikian. Kenapa? Karena ini adalah ditulis oleh penulis-penulis yang memiliki akidah Mu'tazilah. Makanya sangat sedikit kalau dari sisi akidah kamus atau mu'jam yang ditulis oleh orang yang memiliki akidah yang lurus. Nah, yang diantara yang dijadikan rujukan adalah Al-Ain punya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, kemudian juga ada mu'jam atau sebagian tidak menyertakan mu'jam tetapi namanya Maqayis Al-Lughah, punya siapa? Punya Ibnu Faris. Kemudian ada satu lagi lupa namanya, buku mu'jam atau apa, punya Azhari atau punya Al-Jauhari di situ. Adapun yang lain kebanyakan di situ ada terselip takwil terhadap sebagian sifat, salah satunya istiwa ini. Nah, makanya ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, penting kita memahami hubungan antara bahasa dan istilah atau syarak ini. Baik, itu sekedar contoh tambahan faidah bagi kita semua agar memiliki kepekaan terhadap masalah ini. Makanya di antara keistimewaan atau keunikan yang dikuasai oleh pencetus dari sekte Mu'tazilah, yang dia itu dulunya adalah murid dari Imam Hasan Al-Basri. Dia murid di majelisnya Imam Al-Hasan Al-Basri, kemudian ada yang bertanya tentang suatu persoalan tentang masalah iman, maka kemudian dia sekonyong-konyongnya memberikan jawaban, mendahului jawaban dari gurunya. Atau versi yang lain mengatakan dia tidak sependapat dengan jawaban yang diberikan oleh guru kepada si penanya. Maka akhirnya dia memutuskan untuk berpisah dan tidak lagi bergabung di majelis gurunya, dan kemudian duduk membuka majelis yang berbeda dengan majelis gurunya di satu jami' atau di satu masjid yang sama. Dan subhanallah, setiap ada benih keburukan, kejelekan, sayyi'ah, pasti ada yang memungutnya dan mengikuti. Dan tidak berselang lama, tentunya Wasil, namanya Wasil bin Atha, memunculkan ide-ide yang baru. Dan bagi orang-orang itu adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Makanya sebagian besar orang-orang yang memiliki, sedikit masuk ya, sebelum kita masuk, sebagian besar orang-orang yang punya pemahaman Mu'tazilah itu mereka bermain di bahasa. Bermain di bahasa. Dan mereka menuliskan buku-buku dari sisi bahasa. Bukan berarti semua buku-buku bahasa, enggak. Tetapi di situ kadang disisipkan, terutama kitab mu'jam atau kitab qomus. Kitab mu'jam atau kitab qomus. Dan di antara yang disebutkan tentang biografi Wasil bin Atha ini, dia saking cerdasnya, walaupun dia memiliki kekurangan tidak sempurna dalam mengucapkan satu huruf. Huruf apa itu? Ya, dia cadel. Tetapi ketika dia berorasi, ketika dia khutbah, dia mampu menghindari kata-kata yang ada huruf roknya. Dicari sinonimnya, persamaannya semua. Ini menunjukkan orang dia punya di otaknya ini, dia punya banyak malakah lugawiyah. Dia punya banyak pasokan
dan timbunan kosakata Arab dan sinonim-sinonimnya tanpa dia harus mengucapkan huruf tersebut. Jadi dia mengatakan dalam khutbahnya, dan kata-kata itu dapat diminimalisir untuk memperjelas kekurangannya dalam pengucapan huruf tersebut. Ini menunjukkan kecerdasan yang dimilikinya, tetapi tentunya tidak berguna kecerdasan yang tidak disertai dengan ketakwaan dan tazkiyatu nafs. Baik, kita lanjut atau kita kembali ke sini. Syar'an, tauhid itu adalah ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi minat rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Ifradullah artinya mengesakan Allah, mengifrad atau menjadikan Allah satu-satunya terkait apa saja yang menjadi kekhususan Allah. Dan yang menjadi kekhususan Allah itu adalah rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Dari sini pula kemudian muncul pembagian tauhid menjadi 3. Di sini kemudian Syekh Haytham hafizahullah taala memberikan penjelasan tentang definisi singkat tentang tauhid rububiyah. Sebelum kita masuk, karena kita akan membahas tentang rububiyah, uluhiyah, dan wala wal bara, maka kita diberikan pengertian terlebih dahulu terkait 3 hal ini. Definisi tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bi af'alihi, mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya terkait perbuatan-perbuatan Allah. Atau ada pula yang mendefinisikan ifradullah bil khalqi wal mulki wat tadbir, mengesahkan Allah dalam 3 hal, dalam penciptaan, dalam kerajaan atau kekuasaan, dan dalam pengaturan. Apa beda antara 2 pengertian ini? Sebenarnya tidak ada beda, karena 3 hal ini masuk ke dalam perbuatan-perbuatan Allah. Dan 3 hal ini kenapa sebagian ulama mengkhususkannya dalam penyebutannya? Karena 3 hal ini, semua perbuatan Allah kembali pada 3 hal ini. Jadi ini dinamakan usul rububiyah. Ini 3 hal ini dinamakan usul rububiyah. 3 pilar rububiyah Allah. Semua perbuatan Allah itu menciptakan, menghidupkan, mematikan, kemudian menaikkan, menurunkan, dan seterusnya. Itu semua kembali kepada 3 perbuatan inti ini. 3 perbuatan inti ini, yaitu al-khalq, al-mulk, dan juga at-tadbir. Baik. Yang kedua, tauhid uluhiyah adalah ifradullahi subhanahu bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini kaitannya dengan perbuatan kita, Kalau yang pertama itu berkaitan dengan perbuatan Allah, kita esahkan Allah di situ. Yang kedua adalah kita esahkan Allah dalam persembahan ibadah yang kita lakukan. Yang ketiga, tauhid asma dan sifat adalah ifradullah bima samma wa wasafa bihi nafsahu fi kitabih aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengifrad dan mengesahkan Allah terhadap nama dan sifat yang Allah sifati dirinya di dalam Al-Quranul Karim atau melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan wadzalik, dan itu adalah dengan biisbati ma asbata li nafsihi, kita menetapkan apa yang Allah tetapkan, dan kita menafikan apa yang Allah nafikan tanpa tahrif. Tahrif ini artinya kita ubah maknanya, atau kita geser maknanya, atau kita modifikasi maknanya. Itu tahrif. Walaupun di situ nanti ada juga tahrif lafzi, tetapi lebih cenderung kepada tahrif makna di sini. Jadi maknanya itu, contoh di sini. Maknanya, ana minta antum berdiri. Maknanya apa? Dari berdiri. Ya berdiri kan? Nah, diganti makna berdiri itu maksudnya adalah duduk. Makna berdiri adalah duduk. Maka ini tidak benar secara bahasa maupun istilah. Sama, makna istawa itu ini kemudian diganti dan dibuang makna yang asli, diganti dengan makna yang diinginkan.
oleh orang yang melakukannya. Ini makna contohnya ain atau tangan, yad bagi Allah. Maknanya adalah tangan yang hakiki, yang sebenarnya Allah sebutkan dirinya memiliki tangan tanpa kita mengetahui bagaimana bentuknya atau kaifiatnya, tetapi kita wajib imani, kita tetapkan Allah punya tangan sebagaimana Allah tetapkan dirinya punya tangan. Adapun bentuknya, maka kita katakan kita tidak mencapai ilmunya atau kita tidak diberitahukan oleh Allah tentang bagaimana bentuknya atau cirinya, ciri khasnya. Maka ada orang yang berusaha mengganti makna yad dengan maknanya itu bukan tangan seperti yang dipahami, tetapi diartikan sebagai kekuatan, majas terkait tentang nikmat atau kiasan terkait pemberian rezeki atau nikmat. Baik. Nah, ini salah satu makna dari tahrif, membuang makna yang benar dan dimasukkan makna yang berbeda, yang salah. Itu tahrif. Kemudian wala ta'til, dan kita juga dalam mengimani sifat atau asma dan sifat ini, tauhid atau ifrat ini tidak akan tercapai kecuali kita menghindari selain tahrif adalah ta'til. Apa ta'til? Ta'til itu adalah membuang makna dari ayat yang berkaitan dengan sifat ataupun hadis yang berkaitan dengan sifat, kita buang maknanya tetapi kita biarkan kosong. Kita biarkan kosong, itu namanya ta'til. Jadi kita kosongkan. Contoh di sini gelas. Kalau tahrif itu, ini isinya apa? Air putih atau air bening ya. Nah, kalau tahrif itu sama orang yang melakukannya, dia buang air putih ini, kemudian dia isi dengan air susu. Itu namanya tahrif. Dia rubah isi dari gelas ini. Gelasnya tetap ada, tetapi isinya sudah dirubah. Lafadznya tetap diakui, tetapi maknanya sudah dirubah. Itu namanya tahrif. Adapun ta'til, ta'til itu adalah mengosongkan dari isi gelas ini. Dibuang air putihnya dan dibiarkan kosong dan tidak diisi dengan isi yang lain atau makna yang lain. Itu bedanya antara tahrif dengan ta'til. Agak sulit ya? Baik, sudah mulai pusing. Baik, kita lewat langsung. Baik. Dan juga kita menghindari yang ketiga adalah takyif. Takyif itu membagaimanakan. Jadi kita berusaha membagaimanakan suatu sifat dari sifat-sifat Allah. Kita berusaha membagaimanakan apakah panjang, pendek, besar, kecil dan seterusnya. Itu namanya takyif. Kita berusaha membiarkan pikiran kita mencari deskripsi atau gambaran tentang satu sifat dari sifat-sifat Allah. Ini tidak dibenarkan, ini tidak boleh. Ini hal yang berbahaya dalam tauhid asma dan sifat. Dan yang terakhir adalah tamtsil. Tamtsil ini menyerupakan beda dengan membagaimanakan. Kalau membagaimanakan itu tidak ada perbandingannya, kita membayangkan saja. Kalau tamtsil itu mesti ada perbandingan atau percontohannya. Misal kalau tamtsil itu tangan Allah, misalkan ini perkataan orang yang mumatsil, ahlu tamtsil, tangan Allah itu seperti tangannya manusia. Ini jelas hal yang berbahaya. Cukup tetapkan apa yang Allah tetapkan, yakini maknanya, makna yang sebenarnya, makna yang dipahami oleh bangsa Arab, generasi sahabat Nabi SAW, dan tanpa kita bersusah payah mencari bagaimana atau gambaran dari sifat-sifat Allah Tabaraka Ta'ala. Baik, ini secara singkat kita mempelajari tentang tiga jenis tauhid yang disebutkan oleh Syekh Haitham hafizahullah Ta'ala. Baik, silakan. Al-ula, قال المؤلف رحمه الله: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Pembahasan yang pertama dari tiga pembahasan
terkait tauhid ini. Yang pertama kata Syekh adalah sesungguhnya Allah telah menciptakan kita. Allah mengatur rezeki kita dan Allah tidak membiarkan kita sia-sia tanpa arah tujuan. Akan tetapi Allah telah mengutus utusan kepada kita. Barang siapa mematuhi utusannya tersebut maka akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa membangkang utusan tersebut maka dia akan masuk ke dalam neraka. Apa dalil dari pernyataan engkau wahai Syekh Muhammad? Beliau mengatakan dalilnya adalah firman Allah berikut. Inna arsalna ilaikum rasulan. Kami telah mengirimkan kepada kalian seorang utusan. Syahidan alaikum. Dia menjadi saksi atas kalian. Sebagaimana dulu kami juga telah mengutus kepada Fir'aun seorang utusan, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Akan tetapi Fir'aun membangkang dan tidak mematuhi utusan kami tersebut, maka kami hukum dia dengan hukuman yang berat. Baik, kita baca penjelasan dari Syekh di sini. Al-asma' was sifat tauqifiyah yutawaqqafu fiha ala ma warada fil kitabi was sunnah. Baik, ini berkaitan dengan asma wa sifat tadi kita lewati. Baik, kita masuk di sini. Al-mas'alatul ula tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Baik, al-mas'alatul ula asbata fiha al-muallif tauhid ar-rububiyyah wa tauhid al-asma wa sifat. Anna Allah khalaqana huwal khaliq. Ini adalah hal yang diketahui oleh mukmin maupun yang tidak mukmin. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Apabila engkau wahai Rasulullah bertanya kepada orang-orang musyrikin, siapa yang ciptakan langit dan bumi ini, mereka akan serentak dapat menjawabnya, yaitu adalah Allah tabaraka wa taala. Baik. Wa razaqana, dialah Allah ar-razzaq, wa lam yatrukna hamala. Dan Allah tidak membiarkan kita setelah menciptakan kita, Allah tidak membiarkan kita tanpa tujuan dan tanpa arah. Tetapi Allah tabaraka taala memerintahkan dan memberikan larangan kepada kita serta memberikan aturan selama kita diberikan kesempatan hidup di dunia. Dan di antara bentuk Allah memberikan perintah adalah Allah mengirim utusan untuk menyampaikan perintah-perintah Allah tersebut. Baik, maka dari sini pula Syekh menyebutkan al-ghayah min irsalillah ar-rusul, yaitu ada dua. Tujuan Allah mengirim utusan itu ada dua. Yang pertama adalah iqamatul hujjah alal khalqi, menegakkan hujjah atas seluruh makhluk, sehingga tidak ada lagi nanti yang beralasan, ya Allah, engkau tidak pernah menyampaikan kepada aku bahwasanya ini dilarang, ini diperintahkan. Aku tidak tahu ya Allah. Tidak bisa, karena Allah telah mengutus setiap umat seorang utusan. Dalilnya wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kemudian tujuan yang kedua dari pengutusan Rasul itu adalah rahmat, untuk memberikan rahmat, untuk memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Dan Allah tidak akan menyiksa seorang hamba yang belum tegak hujjah kepadanya dan belum sampai kepadanya pembawa peringatan atau pembawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tambahkan, kita masuk terkait hal ini, bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita. Maksudnya di sini adalah Allah tabaraka taala pencipta seluruh alam semesta dan siapa saja yang ada di dalamnya. Bahkan kita semua adalah makhluk ciptaan Allah. Di antara asatidzah sekalian, siapa yang paling tua umurnya? Ada berapa kira-kira? 50 tahun ada nggak? Ustaz berapa umurnya? 59. Ada yang di atas itu? Baik, kita semua sebelum 60 tahun yang lalu, kita kira-kira adakah kita di muka bumi? Ulun yakin kita semua belum ada, belum lahir pada saat itu, iya atau tidak? Allah tabaraka ta'ala menciptakan kita semua sebelum itu. Makanya Allah tabaraka ta'ala berfirman dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Tidakkah tiba
kepada manusia bahwasanya dia pernah melewati masa atau zaman dia sebelumnya tidak ada sama sekali. Kita semua berasal dari ketiadaan. Kita awalnya tidak ada. 60 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, bahkan sebagian yang mungkin umurnya 20 tahun, 21 tahun yang lalu dia belum ada di muka bumi ini, belum ada wujudnya. Orang-orang tidak mengenal namanya, tidak melihat wujudnya, dan kita terlahir dalam keadaan tidak membawa apapun. Kita lahir ke dunia dalam keadaan bugil, dalam keadaan tidak berbusana, tidak membawa peci, tidak membawa nama, tidak membawa titel, tidak membawa harta, dan tidak membawa apapun. Dan kita pun akan kembali dalam keadaan seperti itu, dan kita akan dibangkitkan dalam keadaan yang seperti itu pula. Maka ini sekaligus mengingatkan kita semua bahwasanya apa yang kita capai sampai titik ini, dari ilmu, dari nama, dari gelar, dari harta, rumah, mobil, motor, dan seterusnya, itu semua awalnya tidak ada. Itu semua awalnya tidak ada. Makanya setelah itu dikaitkan dengan yang bagian kedua, wa razaqana. Setelah Allah menciptakan, Allah tidak biarkan begitu saja. Nah, Allah urus dengan nikmat-nikmat Allah, atau dengan bahasa lain, Allah selalu penuhi dan cukupi rezeki masing-masing hamba. Kalau kita diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja tanpa diberi rezeki oleh Allah Tabaraka Ta'ala, bagaimana kira-kira kita? Tentunya tidak bisa apa-apa. Maka di sini Syekh mengingatkan dua hal ini. Allah menciptakan kita, lalu Allah urus hidup kita dengan diberikan rezeki dan curahkan nikmat-nikmat itu, dan itu akan habis pada waktunya. Kapan waktunya akan habis? Ketika ajal sudah tiba. Makanya Nabi SAW menyebutkan, lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Setiap jiwa itu tidak akan meninggal dunia sampai dia menghabiskan seluruh jatah rizki. Jadi antum, kita semua jangan khawatir. Rizki kita kalau masih ada, maka malaikat maut tidak akan datang. Kalau memang sudah jatah rizki kita sudah habis, walaupun sudah membangun rumah yang megah, walaupun baru beli mobil baru, kalau memang rezeki kita cuman sampai hari itu, maka mobil itu bukan rezeki kita, menjadi rezeki ahli waris kita. Itu artinya bukan rezeki kita. Kita cuman sampai melihat, membeli, mungkin merasakan sehari dua hari, berdiam di rumah itu, harta yang kita kumpulkan, baju yang kita pilih, ternyata cuman sampai 2 hari 3 hari, habis jatah rezeki kita, dijemput pulang oleh malaikat maut. Maka itu bukan rezeki kita sisa. Nah, ini sekaligus mengingatkan kita tentang perkara dunia. Makanya Nabi SAW mengingatkan bahwasanya setiap orang tidak akan wafat kecuali telah menyelesaikan dan menghabiskan jatah rezekinya. Dan jatah rezeki tersebut, baik ini sedikit kita berbicara masalah rezeki. Masalah rezeki, Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan atau berada di atas bumi melainkan Allah sudah menanggung rezeki, dan dialah Allah Ar-Razzaq. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwati al-matin. Dialah Allah yang maha banyak memberikan rezeki. Baik, sedikit kita ke samping pembahasan masalah rezeki ini cukup menarik, karena kalau kita pahami, maka kita akan tumbuh di hati kita ketidakkhawatiran terhadap masalah rezeki. Karena Nabi mengatakan rezeki tersebut tidak akan diperbanyak dengan semangat dan ambisi yang besar yang kita tunjukkan untuk mengumpulkannya, dan dia juga tidak akan berkurang dengan rasa malas yang kita lakukan. Baik, la yajurruhu hirsu harisin. Orang yang berambisi luar biasa, jatah rezekinya memang sudah ditetapkan, sudah dikadar, memang seperti itu saja, tidak akan bertambah dengan semangat menggebu-gebu yang ditunjukkan. Baik, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, terkait masalah rezeki, ini disebutkan dari syarah usul Thalathah karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau menyebutkan di sini bahwasanya terkait ayat yang tadi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, ketika kita telah diciptakan
tentunya setelah diciptakan tersebut kita pasti membutuhkan makan, minum, pakaian, dan segala hal yang dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan hidup kita, menjaga keberlangsungan hidup kita. Maka para ulama menyebutkan rizki dari Allah itu ada dua jenisnya, ada rizqun amun wa rizqun khas. Yang pertama adalah rizki am, rizki yang umum, semua pasti dapat, mau dia beriman, mau dia tidak beriman, mau dia taat, mau dia tidak taat, mau dia laki, mau dia perempuan, mau dia besar, dewasa, ataupun dia masih kecil, semuanya pasti dikasih sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini rizki am namanya. Apa contohnya rizki am? Oksigen, semua dapat, ya, dikasih sama Allah, dijamin sama Allah. Udara, kemudian makan, minum, apalagi? Harta, apalagi? Ada lagi? Rizki yang umum. Melihat, mendengar, kesehatan. Hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat, tidak migrain, tidak sakit perut, dan seterusnya, tensi normal, dan seterusnya. Itu semua adalah rizki kesehatan. Ada satu lagi sebenarnya, mungkin antum semua tidak sebutkan atau terlewatkan. Apa kira-kira? Yang umum. Waktu rizki, ya, ada waktu untuk bisa beraktivitas. Ada sebenarnya yang satu terlewatkan. Apa kira-kira? Pasangan hidup. Rizki atau tidak? Rizki, Pak. Itu rizki dari Allah. Itu rizki yang Allah berikan kepada masing-masing dari kita. Kemudian punya anak keturunan, itu juga rizki dari Allah Tabaraka Ta'ala. Dan ini sifatnya umum. Makanya orang non-muslim juga punya pasangan hidup, ya atau tidak? Orang non-muslim yang tidak beriman kepada Allah juga punya anak-anak. Bahkan mungkin di sebagian belahan bumi mungkin diberikan karunia rizki yang sifatnya umum ini, mungkin fisiknya, perawakannya, kemudian parasnya itu luar biasa, ya atau tidak? Dan yang perlu kita pahami, masing-masing dari kita telah dikadar dan ditentukan ketetapan rizkinya masing-masing. Karena pasangan hidup ini bagian dari rizki yang telah ditentukan, maka tidak boleh kita iri terhadap teman kita. Jangan kita iri melihat teman kita, luar biasa, istrinya luar biasa cantik, kok istri ana. Nah, tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena itulah rezeki kita yang sudah dikadar. Sebagaimana uang, pendapatan, penghasilan masing-masing dari kita itu berbeda-beda, pasangan hidup juga berbeda-beda, anak keturunan juga berbeda-beda. Bisa dipahami di sini. Maka ketika seseorang memahami konsep rezeki ini, dia tidak akan tumbuh pada dirinya penyakit-penyakit yang dapat menggerogoti kenyamanan hidupnya. Orang kalau selalu istilahnya, kalau bahasa sekarang itu apa? Istilah. Jadi kita pun juga paling tidak berkenalan dengan istilah-istilah anak muda sekarang ini. Apa istilahnya? Julid, ya. Julid, tahu atau julid? Atau belum sampai ke Kalteng di sini? Baik, alhamdulillah. Baik, intinya kalau kita hidup dikit-dikit iri, kita dikit-dikit hasad melihat pencapaian, melihat rezeki orang lain, itu membuat hidup akan sengsara, akan repot sendiri. Padahal Allah Tabaraka Ta'ala telah menetapkan kadar masing-masing. Ada orang yang dia memang Allah mengetahui, sudah mengetahui orang ini tidak pantas diberikan kekayaan, tidak pantas diberikan istri yang cantik jelita. Kenapa? Karena nanti dapat memalingkan dirinya dari ketaatan kepada Allah. Ada orang yang memang tidak pantas, tentunya ini sesuai dengan ilmu dan hikmah dari Allah. Ada orang yang memang Allah atur rezekinya itu memang segitu-gitu aja. Rezekinya hanya sedikit saja dikasih sama Allah. Istrinya tidak dikasih yang cantik sama Allah. Kenapa? Karena kalau dikasih uang banyak, maka dia tidak akan hadir di seperti ini. Dia tidak akan terlihat di masjid menjaga sholat 5 waktu. Kalau dikasih istri yang cantik, nanti kesehariannya, kesibukannya hanya ingin
eh, apa menuruti keinginan-keinginan istrinya saja, lalai dengan tugas-tugas ketaatan yang diembannya. Maka Allah tabaraka taala, sebagaimana kita yakin Allah tabaraka taala Maha Al-Alim dan Maha Al-Hakim, tentunya yang berkaitan dengan rezeki ini sudah diatur sedemikian sempurna dari Allah tabaraka taala. Dan perlu kita ketahui juga, dikayakannya seseorang, dilebihkannya seseorang dalam masalah rezeki apapun bentuknya, itu bukan berarti Allah sedang memuliakannya. Tentu termasuk juga rezeki yang tidak bersifat materi adalah popularitas. Ada orang yang naik daun, ada orang yang biasa-biasa saja. Karena Allah tabaraka taala sudah mengetahui, ini kalau demikian dia kalau dinaikkan sedikit dia melenceng, niatnya jadi salah dan seterusnya. Jadi beda-beda keberhakan atau kelayakan, lebih tepatnya kelayakan seseorang mendapatkan rizki dari Allah itu berbeda-beda, sebagaimana rizki itu telah disesuaikan dengan kita masing-masing. Kita masing-masing, termasuk juga rizki nanti akan masuk ke dalamnya adalah rizki ilmu agama. Ilmu agama ini masuknya rizki umum atau rizki khusus, nanti kita akan masuk ke dalam jenis yang kedua. Jenis yang kedua, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, adalah rizki khusus, namanya rizkun khas, rizki yang sifatnya itu khusus, eksklusif. Dan ini hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah yang dipilih sama Allah. Siapa yang dipilih oleh Allah tabaraka taala? Mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah tabaraka taala. Atau istilah lainnya, mereka adalah wali-wali Allah. Wali-wali Allah itu adalah mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah tabaraka taala. Baik, apa contoh dari rizki khusus yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah? Apa kira-kira? Istiqomah sholat malam, ya, satu. Ada lagi yang sifatnya materi. Sekarang kita tidak kepikirkan yang materi, yang tapi ini rezeki khusus, khas, tapi sifatnya materi. Apa kira-kira? Tentunya ini mencakup materi dan non materi, tetapi rezeki yang khusus yang Allah berikan hanya kepada orang yang beriman. Apa kira-kira? Sakinah. Itu sakinah nama akhwat atau apa, Zat? Baik, biar tidak tegang. Sakinah artinya rasa ketenangan, kedamaian, ketenangan. Baik, itu masih non materi. Yang ingin ulun sampai di sini yang materi, tapi rezeki khusus. Ya? Haji. Haji itu materi atau non materi? Nah, istri yang solehah siapa tadi yang sebut? Angkat tangan. Ya, betul. Sahih. Maksudnya materi ya, ada wujudnya ya, ada wujudnya. Baik, betul. Orang yang beriman tidak hanya dijamin rizki yang umum, yang di semua dapat di situ, enggak. Tapi ada rizki khusus dari Allah tabaraka taala. Apa itu? Yaitu keberkahan pada rizki yang umum. Itu akan menjadi rizki khusus. Maksudnya bagaimana? Begini. Apa yang kita dapat ini, contohnya adalah tadi istri yang solehah, betul, pasangan hidup yang solehah, itu adalah rizki khusus yang tidak semua dapatkan, ya atau tidak? Mungkin di antara antum mungkin ada yang pernah, mungkin barangkali pernah menjalani rumah tangga, lalu qadarullah misalkan gagal berumah tangga karena ketidakcocokan misalkan, atau sesuatu hal yang namanya hidup memang ada ujian masing-masing. Nah, ketika kita semua menikah dan mendapatkan pasangan hidup yang salihah, atau paling tidak mau diajak menjadi saleh dan salihah, maka itu adalah rezeki yang sifatnya khusus Allah berikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah tabaraka taala. Maka pertahankan rezeki tersebut. Demikian pula anak yang saleh dan salihah. Ini tidak semua orang tua mukmin muslim mendapatkan anak yang saleh, iya atau tidak? Bahkan para nabi juga ada yang mendapati istrinya tidak saleh atau tidak solehah. Nabi yang mendapatkan anaknya tidak beriman kepada Allah, padahal bapaknya adalah seorang nabi yang besar. Dan insya Allah antum semua tahu siapa saja yang dimaksud. Baik. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, para ulama menyebutkan rizki yang khusus ini diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang khusus, yaitu yang beriman dan bertakwa.
Dan kunci untuk mendapatkannya adalah iman dan takwa. Dan maksud dari rizki khusus ini adalah dia rizki umum yang Allah tambahkan keberkahan di dalamnya. Maka ketika orang yang beriman, dia punya harta, sebagaimana orang yang tidak beriman punya harta, tetapi bedanya harta orang yang beriman itu diberkahi oleh Allah. Maksud dari berkah itu adalah kebaikan yang berlimpah dan semakin bertambah banyak di dalam harta tersebut. Maka walaupun hartanya mungkin hanya 10 juta, tetapi 10 juta ini menjadi harta yang diberkahi oleh Allah, dimanfaatkan dengan baik dan terhindarkan dari faktor-faktor yang menguras harta tersebut. Misalkan anaknya sehat, yang kalau sakit itu masuk rumah sakit 3 hari opnam mungkin 5 juta biayanya, maka menjadi 5 juta harta yang dia miliki 10 juta tadi akan berkurang drastis. Tapi ketika anaknya sehat, istrinya salehah, qanaah di situ menerima pemberian suami, maka itu merupakan rezeki yang Allah hadirkan kepada hamba-hamba yang terpilih tersebut. Itu makna dari rezeki khusus ini adalah keberkahan pada rezeki yang umum. Dan para ulama juga menambahkan bahwa selain keberkahan pada rezeki yang umum, artinya orang yang beriman punya pasangan hidup yang baik, punya anak yang baik, punya harta yang bermanfaat, dan punya waktu yang dapat dioptimalkan untuk amal soleh, berbeda dengan yang tidak beriman dan berbeda dengan yang beriman tetapi tidak taat atau fasik. Itu adalah rizki yang khusus. Dan para ulama menambahkan rizki khusus ini juga masuknya adalah iman, istiqamah di atas keimanan hingga akhir hayat. Itu juga merupakan rizki khusus yang tidak semua orang mendapatkannya. Tidak semua orang mendapatkan jaminan dari rizki Allah. Memang Allah mengatakan dia menanggung rizki semua orang, tetapi ini adalah rizki yang umum. Tetapi rizki khusus ini harus kita kejar dan kita usahakan. Dan kunci untuk mengejarnya ada pada apa? Pada iman dan pada takwa. Ini yang perlu dipahami terkait masalah rizki. Baik, makanya di sini Syekh menyebutkan sesungguhnya Allah menciptakan kita dan memberikan rizki kepada kita. Baik, sebelum kita pindah juga rizki dari sisi yang lain, pembagian yang lain, rizki itu ada dua juga ya. Juga ada dua. Baik, rizki yang pertama sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menyebutkan rizki kita itu ada dua. Dengan pembagian rizki dengan dua ini akan hilang iskal, kesulitan untuk memahami konsep rizki yang sebagian orang terjerumus ke dalam kesalahan dalam memahami rizki. Apa itu? Jadi yang pertama, jenis rizki yang pertama adalah rizqun yatlubuhu al-abdu. Jenis yang pertama adalah rizki ini yang dikejar dan diusahakan oleh si hamba. Dia berusaha terlebih dahulu, baru kemudian menyambut atau menerima rizkinya. Apa contohnya di sini? Contohnya ini dari si pembagian yang lain, karena kita tahu taksimat ilmiah itu penting. Taksimat ilmiah itu penting. Dalam setiap pembahasan, terutama dalam masalah akidah, itu banyak pembagian-pembagian dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kalau tadi pembagian dari sisi umum dan khususnya, maka terbagi menjadi rezeki umum dan rezeki khusus. Baik, ini sekarang kita pindah kepada sudut yang lain. Ada rezeki jenis pertama, dia adalah rezeki yang diusahakan oleh si hamba. Maksudnya bagaimana? Si hamba ini syarat untuk mendapatkannya, dia berusaha terlebih dahulu, baru kemudian dikasih sama Allah. Contoh yang pertama ini adalah contohnya upah yang didapat oleh orang yang bekerja, atau gaji bulanan yang didapat oleh seorang pegawai. Dia bekerja terlebih dahulu, kemudian mendapatkan rezekinya. Kalau dia tidak bekerja, maka rezekinya tidak dapat di situ atau berkurang di situ. Misalkan harusnya sebulan masuk, kemudian setengah bulan tidak masuk, gaib, maka mendapatkan separuh dari gajinya. Itu namanya rezeki yang memang diusahakan. Dan untuk mendapatkannya memang harus ada usaha, tenaga yang dikerahkan dan waktu yang diluangkan. Baik, kata Ibnu Qayyim, rezeki yang kedua adalah rizqun yatlubul abda. Yang kedua itu rezeki yang mencari tuannya atau pemiliknya, dan ini didapat tanpa usaha. Ini datang dengan sendirinya tanpa kita usahakan. Apa contohnya? Apa contohnya? Rizki yang datang tanpa kita usahakan.
tanpa kita luangkan waktu, tanpa kita kerahkan tenaga. Apa kira-kira contohnya? Mungkin malu-malu nih. Apa kira-kira? Oksigen tanpa usaha. Ya, betul. Apalagi selain itu? Yang sifatnya materi. Selalu kita ingin mengaitkan karena sebagian orang mungkin lebih mudah memahami sesuatu yang materi saja. Baik, walaupun rezeki itu banyak bentuknya, banyak jenisnya. Baik, selain itu yang materi, sifatnya materi. Harta misalkan. Ada yang sifatnya itu berupa rezeki yang datang kepada kita, mengejar kita tanpa kita usahakan. Apa contohnya? Masya Allah, barakallahu fiik. Betul, harta warisan. Harta warisan ini kita berusaha kemudian dapat atau tanpa usaha dari kita? Tanpa usaha. Itu contohnya. Jadi rezeki yang kedua ini dia akan datang kepada seseorang tanpa orang itu mengusahakan sesuatu. Itu contohnya adalah harta warisan. Tahu-tahu ternyata antum ini cucu dari konglomerat di Jakarta sana. Tahu-tahu meninggal dan ternyata dapat warisan. Itu adalah rezeki antum yang tanpa antum usahakan di situ, tanpa andil dari antum. Baik, contoh yang lain untuk memperkuat apa yang tadi. Apalagi kira-kira? Silakan. Menikah dengan itu antum yang mengusahakan, Ustaz. Antum datang melamar, antum datang mencari, iya kan? Nah, ini tanpa diusahakan, tahu-tahu datang kepada antum. Nah, ini bisa masuk. Ini bisa masuk. Baik. Yang contoh yang lain adalah hadiah atau pemberian orang. Antum di rumah, tahu-tahu tetangga ngasihkan mungkin sekarung durian misalkan. Itu adalah rezeki. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Umar pernah menolak pemberian yang datang kepada beliau. Maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innama huwa rizqun saqahu Allahu ilaik." Jangan ditolak. Ini adalah rezeki yang Allah giring kepadamu. Saqahullahu ilaik. Ini rezeki tanpa engkau berharap, tanpa engkau mencari-cari, tanpa engkau berambisi, tahu-tahu datang kepadamu, maka terima. Maka terima. Lain kalau dalam suasana pemilu. Tahu-tahu, nah ini ada kepentingan di situ, ada kepentingan. Maka antum sebagai mungkin orang yang ditokohkan, maka antum jangan terima sembako atau amplop, enggak. Tapi kalau tidak ada kepentingan di situ, atau dalam hal lembaga pendidikan misalkan, antum sebagai guru, sebagai wali kelas misalkan, tahu-tahu datang kata pas di daurah, ini adalah rezeki yang Allah giring kepada, ambil. Enggak. Ini ada kepentingan di dalamnya. Ini maksudnya ketika itu tidak ada kepentingan pribadi, datang tiba-tiba, padahal tidak ada keterikatan antara kita dengan yang memberi, maka itu etikanya dan adabnya jangan ditolak. Tidak boleh ditolak. Tidak boleh ditolak. Baik. Ini sampai jam berapa, Ustaz? Sudah habiskah? 5 menit lagi. Baik. Baik, itu contohnya. Makanya ketika ada seorang pemuda di zaman khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia bermalas-malasan, tidak seperti pemuda-pemuda yang lain di kota Madinah. Mereka pergi ke ladang, ke kebun-kebun kurma, mengembalakan hewan-hewan ternak. Dan pemuda ini malah bermalas-malasan. Kalau istilah anak-anak muda sekarang ini mager ya, malas gerak. Baik. Dia bermalas-malasan, kemudian ditegur oleh Umar dan ditanya, kenapa engkau begini? Dia mengatakan, wahai khalifah, sungguhnya bukankah rezekiku sudah ditakar dan sudah ditentukan dan pasti datang kepada aku? Maka buat apa aku bersusah payah mencarinya? Maka Umar radhiyallahu taala anhu segera menyuruh pemuda ini untuk bekerja. Kemudian Umar mengatakan perkataan yang sangat masyhur bahwasanya innas samaa la tumtiru dzahaban wala fiddah. Sungguhnya langit tidak menurunkan emas dan perak. Yang dimaksud di sini adalah rezeki yang jenis yang keberapa? Jenis yang pertama. Memang harus diusahakan dan tidak boleh pantang seorang dai, seorang ustadz berpangku tangan saja. Baik. Dan termasuk dia bekerja adalah dia menjadi guru. Guru atau pendidik juga termasuk pekerjaan, Makanya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan ini juga yang disampaikan oleh
kemarin itu pernah lihat videonya Ustadz Sufyan Baswedan tentang masalah profesi pendidik atau pengajar Al-Quran. Syekh Albani rahimahullah taala memberikan tafsir di situ terkait ini, masih berkaitan dengan ujrah tadi juga. Syekh Albani menyebutkan bahwasanya pekerjaan sebagai pengajar Al-Quran atau pengajar ilmu agama atau guru secara umum itu adalah profesi, adalah hal yang halal gaji untuk diambil. Kenapa? Karena bukan dia menjadikan akadnya itu ilmunya dia, tetapi dia berusaha mengerahkan kemampuannya untuk memahamkan orang terhadap ilmu tersebut. Bukan ilmunya yang diberikan, bukan ilmunya, tetapi memudahkan orang lain untuk memahami. Artinya dia mengusahakan, dan usahanya itulah yang dihargai atau diberikan imbalan. Wallahu taala alam. Baik, mungkin kita cukupkan di poin yang pertama ini. Nanti insya Allah kita akan lanjut kepada masalah yang kedua pada sesi yang keempat nanti. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kami kembalikan kepada Ustaz Tega. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasannya dari Ustadz Saddam. Sangat Masya Allah banyak faedah yang kita tulis dan kita dapatkan. Tafadhol, mungkin ada 3 menit kami berikan waktu untuk asatidzah, para ikhwan untuk bertanya, terutama mungkin yang di belakang-belakang ini. Ustadz Janu, silahkan kalau mau bertanya. Tafadhol. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, mohon taujihat dari Pian terkait dengan penjelasan di awal dengan makna istiwa. Taujihat untuk para duat juga ketika menjelaskan makna istiwa sebagaimana yang sudah diketahui dan Pian jelaskan tadi, ya, dan sebagaimana perkataan para ulama maknanya irtafa'a wa ala atau al-ulu wal irtifa. Tapi sebagian atau yang mana yang paling ahsan untuk kita ketika menjelaskan makna istiwa kepada madu'u dengan penjelasan bersemayam misalkan demikian, karena apabila dirujuk kepada makna dari segi bahasa Indonesia sendiri itu ada makna duduk misalkan seperti itu Ustaz. Mana yang lebih berhati-hati bagi kita para duat untuk menjelaskan makna istiwa, ataukah kita hanya menerjemahkan sebagaimana yang disebutkan para ulama, istiwa berarti ala wartafa'a, yaitu tinggi dan di atas, atau bagaimana kira-kira Ustaz? Jazakumullah khair. Jazakumullahu khairan atas pertanyaan yang bagus sekali. Baik, makna istiwa ini kita dapati sebagian dai ada yang menerjemahkannya atau mengalih bahasakan ke dalam bersemayam, ya, bersemayam. Dan ada sebagian ustadz atau dai di kalangan kita yang menghindari pengalih bahasaan kepada bersemayam ini, dan kami termasuk yang condong untuk menghindari kata bersemayam. Makanya tidak kami sebutkan kata bersemayam untuk mentransfer makna dari istiwa dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Kami hanya mengatakan, ulun hanya mengatakan berada di atas atau berada di ketinggian, di atas arsy-Nya Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Karena memang sebagian ustadz ada yang memandang bahwasanya bersemayam berarti ada makna di situ tentang kaifiyat, tentang ada arah kepada salah satu kaifiyat dari duduk itu, yaitu bersemayam. Makanya sebaiknya dihindari dengan mengatakan Allah berada di atas arsy. Allah berada di atas arsy. Adapun bagaimana Allah tabaraka taala berada di atas arsy-Nya, maka itu kita tidak diberitakan oleh Allah ataupun diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah dengan condong ke kanan atau condong ke kiri atau condong ke arah belakang, itu kan semua hayat, ada kaifiyat masing-masing. Kenapa demikian? Karena arsy secara bahasa itu apa? Arsy. Kembali kita ke arah bahasa lagi untuk mengaitkan, nanti balik lagi ke arsy secara bahasa itu sarirul malik atau sarirul mulk. Apa biasanya itu yang
raja biasanya duduk di atas singgah sananya. Dan raja duduk di atas singgah sananya, kalau ini dalam makna yang diketahui atau dikenal luas oleh orang-orang Arab, biasanya raja duduk di atas singgah sananya. Ada yang duduknya dengan bertumpukan pada sisi kanannya, ada yang bertumpukan pada sisi kirinya, ada yang bersandar ke belakang, ya atau tidak? Itu adalah kaifiyat dari duduknya seorang raja di atas singgah sananya, atau di atas dipannya, atau tempat dia berada di situ. Tetapi yang demikian, walaupun maknanya itu adalah ala wartafa, berada di atas arsy, dan arsy itu adalah makhluk yang sangat besar, Allah tabaraka ta'ala menyebutkan, menetapkan dirinya berada di atas, maka kaifiyatnya kita tidak boleh bayangkan seperti itu. Tidak boleh kita bayangkan. Kenapa? Karena menentukan kaifiyat tertentu itu masuknya ke dalam perangkap yang ketiga, yaitu at-takyif namanya, at-takyif, dan itu tidak dibolehkan. Makanya sebagian ustadz ada yang mengalih bahasakan dan menghindari kata bersemayam itu, walaupun tidak bisa dikatakan salah besar orang yang mengalih bahasakan kepada makna bersemayam. Ini tergantung kepada makna dari bersemayam itu sendiri dan penggunaannya di dalam bahasa kita. Ini perlu ditelaah dan dipelajari lebih dalam, makna dari bersemayam ini sebenarnya hakikatnya apa? Apakah menunjukkan pada salah satu kaifiyat atau bentuk duduk tertentu? Maka ini sebaiknya dihindari. Adapun jika makna bersemayam ini sebenarnya sama saja dengan berada di atas sesuatu, maka tidak masalah. Tetapi kalau kami pribadi yang bertanya tentang pandangan kami, maka kami termasuk yang ikut kepada pandangan sebaiknya dihindari penggunaan kata bersemayam. Wallahu ta'ala a'lam. Dan cukup disampaikan kepada mad'u kita, makna dari istawa itu artinya adalah ala wartafa, artinya Allah berada di atas arsy. Bagaimana Allah berada di atas arsy-Nya? Maka kita katakan, kita kembalikan ilmunya kepada Allah tabaraka ta'ala, karena Allah tabaraka ta'ala tidak memberitakan kepada kita tentang bagaimananya. Makanya ada perkataan yang masyhur, ini lagi-lagi masih berkaitan dengan istiwa. Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika ditanya, beliau mengatakan al-istiwa ghairu majhul. Nah, al-istiwa ghairu majhul wal imanu bihi wajibun. Apalagi? Soalnya ada ketukar. Kami khawatir ada tertukar karena ada perkataan yang semisal dari guru beliau, yaitu Rabi'atul Ra'i, yang redaksinya sedikit berbeda. Kalau Rabi'ah, beliau mengatakan, guru dari Imam Malik, beliau mengatakan al-istiwa ma'lumun. Tapi kalau redaksi lafaz Imam Malik, beliau mengatakan al-istiwa ghairu majhul. Walaupun maknanya sebenarnya sama, tapi kami khawatir kita menyandarkan sesuatu kepada selain ucapan beliau. Makanya kami agak ragu di situ, al-istiwa ghairu majhul. Kemudian wal imanu bihi wajibun. Apa? Ada yang hafal? Al-istiwa ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul. Istiwa Allah itu bukan hal yang tidak diketahui dari sisi makna bahasa. Istiwa itu diketahui dari sisi makna bahasa. Wal kaifu ghairu ma'qul. Adapun kaifiyat tentang istiwa Allah itu sesuatu yang tidak dapat dijangkau dengan akal, kata beliau. Wal imanu bihi wajibun, dan mengimani istiwa Allah adalah hal yang wajib. Was-su'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentang bagaimana, bukan bertanya tentang makna, tetapi bertanya tentang bagaimana Allah istiwa, itu adalah hal yang menjurus kepada bid'ah di dalam agama. Artinya tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi SAW. Ketika Nabi menyampaikan redaksi tentang istiwa ini, para sahabat memahami secara makna karena mereka notabene adalah orang-orang Arab. Wallahu ta'ala alam. Ini. Jadi kembali ke pertanyaan, maka mungkin sebaiknya dihindari kata itu dan dikembalikan kepada apa yang dijelaskan oleh para ulama saja, bahwasanya ala wartafa atau istaqar. Wallahu ta'ala alam.